Yang pertama dari sisi orang tua. Saya dulu kan, karena orang tua kan tua dulu. Hei para orang tua, hei para orang tua, pandang anakmu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi anda harus bisa memandang anak-anak anda sebagai seorang pria dan wanita yang punya kebutuhan khusus. Kadang seorang bapak itu menghendaki anaknya anak terus, nggak tahu dia sudah gede, dia bukan anak kecil lagi. Dia adalah anak yang mungkin karena dia imannya kuat, suatu ketika disodorkan oleh kawannya tontonan yang tidak baik, lalu dia ingin selamat, mencari yang halal. Zamannya zaman rusak ya. Anda jangan samakan zaman Anda. Makanya kami himbau kepada orang tua, lihat, tolong pandang anak Anda sebagai anak, bukan sebagai anak saja, tapi pandang sebagai seorang pria yang punya kebutuhan khusus. Di samping itu yang kedua, pandang anak Anda, anak yang hidup di zaman ini, bukan Anda yang hidup pada zaman tahun 70. nggak ada yang ada TVRI miliknya Pak Lurah saja itu. Ya Pak Lurah yang punya TVRI. Gangguan belum banyak. Dan mohon maaf kalau ada di kampung-kampung memang orang tidak menutup aurat dengan gaya kampungnya, tapi mereka bukan pamer aurat, tapi hari ini yang dilihat oleh anak-anak kita di televisi, di internet, di HP adalah orang yang pamer aurat. Lihat, anak Anda laki-laki murni, normal, dia melihat yang demikian dan dia punya iman, ngadu ke ibunya, ibu saya pengen menikah, lalu berkata ibunya, jangan, awas kalau anak berzina, Anda sebagai ibu masuk neraka duluan, Anda sebagai bapak masuk neraka duluan, hati-hati. Sebagai ibu dulu saya jelaskan ini, jangan mempersulit pernikahan putra-putri Anda. Bahkan sampai begitu pentingnya urusan pribadi ini, sampai dikatakan jika ada seorang anak gadis punya bapak ibu menghalangi pernikahan, namanya wali adl. Wali adl itu maksiat. Bapak yang maksiat dan berdosa adalah menemukan anak gadis yang sudah ketemu calon yang benar tapi dia menghalanginya, maka anak boleh menikah tanpa izin orang tuanya. Karena apa? Masalah pribadi, dosa kepada Allah, takut zina dan seterusnya. Maka hai para orang tua, tolong pandang anakmu sebagai seorang laki-laki, seorang wanita. Kalau sudah dia membuka diskusi kepada Anda, tolong sambut diskusi yang baik. Kemudian wahai anak yang baik, kalau bicara sama orang tua tuh yang baik-baik dong, caranya yang baik. Kadang caranya ngomong sama orang tua begini, ma saya menikah dengan dia, kalau enggak usah menikah. Oh dia kurang ajar bener ngomongnya. Wah ini cara ngomong yang betul dong. Mungkin dengan surat yang bagus, mohon maaf mama tercinta terkasih, surgaku ada di bawah telapakmu, surgaku di bawah komandomu wahai ibunda tercinta, begini gini ibunda, umur saya sudah 21. Secara pribadi saya alhamdulillah masih bisa menjaga diri Abah Umi, akan tapi lihat bersama bergantinya hari, bergantinya minggu, pergaulan dan seterusnya, saya begini, saya sering Masya Allah bangkit syahwat yang takut saya masuk dalam murka Allah dan sebagainya. Mohon dengan segala hormat Umi tercinta tersayang, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami, doakan kami agar kami bisa selamat. Ini surat yang pertama. Surat yang kedua adalah kami yakin Abah Umi sudah mendoakan saya agar saya selamat. Dan mungkin ini hanya usulan saja kepada putra yang belum punya pengalaman. Abah Umi yang tercinta, apakah umur seperti saya ini belum bisa seandainya kalau harus menikah? Mohon Umi dijawab dengan penuh kasih dan cinta. Anda lari, setelah kirim surat lari, kelihatan di mukanya nanti, kamu nulis apa tadi? Gitu. Jadi ibu nanti akan merenung bahasa. Atau kalau tidak dengan surat, Anda minta tolong kepada orang tua, paman Anda, kiai Anda untuk menyampaikan dengan halus kepada orang tua. So, memang ada orang tua kan macam-macam. Ada orang tua yang terlalu takut dan sebagainya. Baik, seperti itu. Anda bicara yang baik. Sebetulnya Anda cara menyampaikan yang kebaikan itu ada waktunya. Menyampaikan kebaikan dan kebenaran dua hal yang harus Anda pahami. Hei anak yang ingin cepat nikah lalu tidak diizinkan sama orang tuanya, dengar omongan saya. Yang pertama, kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, pilih waktu yang tepat. Waktu lagi senang orang tua Anda, lagi bahagia orang tua Anda sampaikan, memilih waktu yang tepat. Kedua, yang ingin Anda sampaikan tidak harus melalui lidah Anda boleh melalui pesan seseorang yang bisa dipercaya, atau melalui surat cinta yang indah untuk orang tua Anda. Insya Allah nanti ini akan menjadi bahan pertimbangan yang kuat, surat Anda yang lembut dan bukan dengan kekasaran. Sisi lain, wahai para orang tua, jika Anda sudah menemukan anak seperti itu, minta kepada Anda, baik caranya benar atau tidak benar. Kalau sudah anak berani ngomong mau nikah, itu benar-benar. Sebab ngomong nikah itu bakal malu seorang anak. Kalau sudah anak Anda ngomong mau nikah, Anda harus pikirkan. Kalau memang Anda tidak cocok dengan calonnya, Anda harus bisa memberi calon yang cocok. Jangan Anda diam tok. Kemudian masalah calon cocok tidak cocok itu,
Kita tidak akan menikahkan anak kita dengan malaikat. Kalau Anda, wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh, kalau Anda ingin punya menantu malaikat sampai mati nggak punya menantu. Menantu Anda adalah manusia yang kalau dia kurang baik dididik bersama-sama. Memang memilih itu penting. Cuman sampai kapan Anda memilihkan orang tuh anak-anak Anda nggak beres-beres. Jadi perlu diskusi, anak diajak diskusi atau minta petunjuk pada orang soleh, orang alim, guru setempat itu. Jadi intinya wahai para orang tua, jangan Anda persulit urusan pernikahan anak-anak Anda. Hati-hati. Kalau seandainya Anda mempersulit, kadang-kadang ini permasalahannya suruh menyelesaikan sekolah, kuliah dan sebagainya, belum punya kerjaan dan sebagainya. Ini adalah cara berpikir yang salah. Akhirnya zaman ini Masya Allah Bu, zaman ini bukan kayak zaman dulu loh ya. Film-film kotor kadang disebarkan oleh kawan-kawannya. Alhamdulillah. Ya kalau anak Anda memang hidup tengah hutan, nggak punya HP, nggak punya televisi. Tapi ini sudah zaman modern begini, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Paham para orang tua? Insya Allah Anda punya menantu yang soleh solehah. Tapi sekarang kalau menantu saya nggak teramat soleh, tapi nggak nakal banget kan? Bukan pemabuk kan? Bukan orang meninggalkan sholat kan? Bukan. Ya sudahlah, tinggal kita didik baik-baik, benar bersama-sama, sama. Anda dengan orang tua harus baik, calon pengantin ya. Inilah nasihat kami kepada orang tua dan sekaligus pada anak. Anak ngomong yang benar, orang tua jangan membiarkan permintaan anak dalam urusan yang satu ini. Sebab kalau anak Anda minta es krim, Anda tidak boleh tidak memberi, nggak ada masalah. Anda ganti dengan es degan. Anak Anda minta es bubur kacang, Anda jadi bubur ayam, nggak ada masalah. Tapi kepentingan yang satu ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Orang tua Anda bisa menyelesaikan. Kalau Anda tidak buka pintu halal, akan kebuka pintu haram. Anda yang memasuki neraka terlebih dahulu. Takutlah kepada Allah. Insya Allah ya. Besok setelah ada nikah masal, saya datang. Nikah masal 100 jejer bareng. Hari ini mau ada nikah? Ada. Baik, insya Allah cukup. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.